Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lubsatul Jannah, NIM 2011101010019. Di sini saya akan menjelaskan tentang multikulturalisme dan pendidikan sekolah dalam membangun inklusivitas dan toleransi. Multikulturalisme berasal dari kata multi dan kultural. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan orang per orang atau perbedaan budaya seperti perbedaan nilai-nilai, sistem budaya, kebiasaan, dan politik. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keragaman, kebinekaan, pluralitas, serta realitas utama dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai sistem atau sosial dan budaya dan politik yang mereka anut. Tujuan dari pendidikan multikultural ialah yang pertama, untuk mengetahui bahwa perubahan sosial dan budaya sedang terjadi di masyarakat. Yang kedua, bisa memahami bahwa perbedaan merupakan hal yang sangat penting dan dengan mempelajarinya dapat membantu mengerti orang banyak. Yang ketiga ialah untuk meningkatkan interaksi inter maupun intra, yaitu hubungan luar dalam antar kelompok individu dengan mengajarkan siswa tentang berbagai budaya dan cara-cara berinteraksi dengan siswa lain yang berasal dari budaya lain. Yang keempat ialah bisa mengajarkan pengertian dan keterampilan lintas budaya kepada siswa sehingga mereka dapat mau ikut serta atau ikut berpartisipasi dalam keberagaman tersebut atau dalam multikultural dunia yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Pendidikan Islam, pengertian tentang pendidikan. Pendidikan merupakan suatu sistem yang dijalankan secara terpadu dengan sistem yang ada lainnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek. Pendidikan Islam adalah upaya rencana dalam menyiapkan manusia untuk mengenal, memahami, menghayati, mempercayai ajaran agama Islam dengan dibersamakan atau dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati agama lain, dengan hubungan antar umat beragama untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Tujuan dari pendidikan Islam adalah yang hendak dibidik dewasa untuk membimbing, mengarahkan, dan mendidik seseorang untuk memahami dan menghargai ajaran agama. Diharapkan mereka semua siswa yang mempelajari tentang pendidikan Islam itu ialah mereka memiliki kecerdasan EQ, memiliki kecerdasan emosional EQ, dan memiliki kecerdasan spiritual EQ untuk bekal hidup menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Implementasi multikulturalisme melalui pendidikan Islam. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, adat, kelompok, dan agama, serta strata sosial yang berbeda. Dengan kondisi inilah dan situasi ini masuk akal apabila di Indonesia terdapat perbedaan atau sering terjadi masalah sosial dikarenakan perbedaan. Ketika
perbedaan ini muncul dan menjadi ancaman bagi keharmonisan atau kerukunan dalam perbedaan menjadi masalah yang harus dipecahkan. Munculnya isu yang berkaitan dengan isu-isu multikultural seperti perang suku, sepatis, dan gerakan lainnya yang berpotensi menyebabkan disintegrasi nasional sangat mendesak dan perlu ada solusi. Solusi potensial dalam menghadapi hal tersebut adalah pendidikan multikultural, terutama melalui pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah, karena potensi untuk membangun rasa toleransi dan saling menghormati ini sangat perlu dilakukan. Banyak potensi masalah yang timbul dari latar belakang di suatu negara, diperlukan adanya solusi, yaitu melalui pendidikan yang diterapkan di ranah sekolah multikultural pendidikan. John Locke pernah menjelaskan bahwa pendidikan adalah proses membantu siswa untuk dipertimbangkan yang kosong yang dapat diisi dengan apapun yang diinginkan pendidik. Nah, berarti di sini seorang siswa ini bagaikan sebuah gelas kosong yang bisa diisi apapun oleh seorang guru dan seorang pendidik. Itu menurut John Locke. Juga dianggap sebagai seorang yang tidak dewasa dan dewasa membutuhkan bantuan untuk keluar dari ketidaktahuan. Contoh di sekitar sini ialah di SMA Negeri 1 Jember adalah lembaga pendidikan publik di Kabupaten Jember yang sangat potensial dalam mengembangkan dan mengintegrasikan pendidikan multikultural. Hal ini terlihat dari latar belakang sekolah yang berasal dari beragam agama, yaitu dari agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan lain sebagainya. Namun di dalam pembelajaran agama, khususnya pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini, pendidik atau guru mempunyai kewajiban untuk menyampaikan bagaimana kita bisa menerapkan diri sebagai agama Islam yang rahmatan lil alamin dalam berbagai segi kehidupan. Penyampaian materi Islam rahmatan lil alamin ini diberikan kepada kelas 12 semester 2 dengan meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Tentunya akan dapat memajukan peradaban dunia karena bisa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam serta memicu kemajuan peradaban Islam di masa yang akan datang. Dalam pembelajaran ini, model pembelajarannya ialah menggunakan metode diskusi kelompok dengan pembelajaran kooperatif dengan diskusi kerja kelompok, model pembelajaran yang menyesuaikan dengan materi. Setiap kelompok diminta mempelajari soal yang telah diberikan guru tersebut, yaitu guru pendidikan agama Islam. Dasar materi ini adalah surah Al-Anbiya ayat 107. Isinya adalah telah diberikan Rasul itu semata-mata membawa rahmat untuk seluruh alam. Rahmatan lil alamin tidak hanya untuk orang Islam atau orang mukmin, tapi non-Islam dan semesta alam. Jadi, Nabi itu diutus untuk semesta alam. Seperti orang barat itu mengikuti nilai-nilai universal yang sesuai dengan ajaran Islam seperti jujur, tepat janji, dan seterusnya. Contoh yang bisa digali dari diskusi tersebut adalah bahwa Islam sebagai agama secara normatif memastikan terwujudnya kedamaian dan keselamatan seluruh umat manusia. Dan orang Muslim tidak lain adalah mereka untuk mewujudkan nilai-nilai luhur Islam. Islam rahmatan lil alamin terdiri dari dua kata, yakni rahmat dan alamin. Rahmat yang berarti kasih sayang dan lil alamin berarti seluruh alam. Islam rahmatan lil alamin adalah konsep abstrak yang mengembangkan pola hubungan antara manusia yang pluralis, humanis, dan toleran.
Selain itu, konsep ini mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan alam dengan rasa kasih sayang. Contoh nyata dari konsep ini adalah hubungan baik antara sesama manusia, saling menghargai, saling menghormati dengan manusia yang juga alam sekitar, serta hubungan vertikal dengan Sang Pencipta sehingga keseimbangan alam tetap terjaga. Kesimpulan dari strategi guru dalam pembelajaran agama Islam dalam menerapkan pendidikan multikultural ialah beragam, tetapi semua itu mengarah kepada peningkatan pemahaman sebagai perangkat keyakinan dan penjelasan yang diakui dan dihargai pentingnya keberagaman budaya dan etnis yang dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, peluang pendidikan individu, kelompok, dan negara. Peran sekolah dalam membangun inklusivitas dan toleransi. Inklusivitas adalah usaha sadar seseorang atau individu yang sengaja untuk menghargai semua kebutuhan mengenai keberagaman yang berbeda-beda dengan sukarela, ikhlas, dan kemauan sendiri, maupun baik mendapatkan dorongan dari orang lain atau yang memberikan keyakinan terhadap diri sendiri sehingga mau untuk melakukannya. Jadi, inklusivitas ini merupakan sikap, perilaku, berpikir, empati, dan tindakan seseorang untuk menghargai dan menerima kekurangan maupun kelebihan orang di sekitar kita, yakni tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, adapun contoh dari bentuk sekolah yang mengimplementasikan sikap inklusivitas yaitu pihak sekolah menyamaratakan kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki oleh seseorang, yaitu salah satu bentuk pembuktiannya adalah sekolah menerima seorang guru disabel yaitu buta mata sebagai pengajar di sekolah tersebut, yakni sekolah tersebut tidak membeda-bedakan, yakni menyamaratakan serta menghargai juga menghormati kepada guru tersebut. Dan juga bentuk sekolah dalam pengimplementasian sikap toleransi yaitu sekolah menerima guru Kristen atau sekolah menerima guru dengan etnis atau agama lain yang berbeda sebagai guru di sekolah tersebut. Contoh, ada sekolah Islam akan tetapi menerima guru lain agama dengan memberikan mata pelajaran selain Islam kepada dirinya tanpa harus membeda-bedakan, tanpa harus membanding-bandingkan guru tersebut dengan guru yang lainnya. Semua contoh yang saya berikan tadi adalah merupakan bentuk sikap saling menghargai dan menghormati terhadap toleransi beragama. Banyak di sekitar kita peran sekolah dalam membangun inklusivitas dan toleransi tersebut. Banyak manfaat yang didapatkan dari peran toleransi tersebut, yakni bisa mengajarkan kepada anak didik bahwa hidup ini penuh dengan perbedaan. Tidak semua orang itu mempunyai kesamaan maupun satu pendapat. Akan tetapi setiap orang memiliki pendapat dan keyakinan yang berbeda-beda. Kita tidak perlu berusaha untuk menyamakan pemikiran mereka, akan tetapi kita hanya perlu untuk menghargai mereka, menghargai pemikiran mereka. Karena setiap orang itu memiliki satu hal yang berbeda. Maka dari itu kita sebagai pendidik harus bisa mengajarkan seorang
murid untuk bisa menghargai dan menghormati orang di sekitarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.